Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan haleluya. Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memberkati mengurapi hamba-Mu sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di saluran khotbah pendeta. Salam sejahtera buat kita semua, biarlah kiranya kasih dan sukacita yang dari Kristus senantiasa mengalir, memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Renungan kita pada hari ini dari Amsal 7 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan. Ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat 3, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ayat 4, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit, bukan? Apabila kita tidak berada dalam Tuhan, hidup kita terombang-ambing. Bagaimana agar hidup kita tidak melenceng atau lari dari jalan Tuhan? Menurut ayat yang baru saja kita baca pada hari ini, maka firman Tuhanlah yang harus menjadi pegangan hidup kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara yang terkasih, firman Tuhan haruslah menjadi cermin, tolak ukur, dan bahkan acuan untuk seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam aktivitas atau kegiatan kita, baik itu dalam pelayanan kita, studi, atau apapun yang kita kerjakan. Kemudian kita juga diperintahkan Tuhan untuk menyimpan ajarannya seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah kita menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang paling utama, yang paling terpenting dan berharga lebih dari apapun. Melalui firman Tuhan itulah kita beroleh hikmat, di mana hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal 3 ayat 15. Saudara yang terkasih, janganlah sekali-kali kita mengizinkan hal-hal duniawi lebih mendominasi hidup kita dibandingkan firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia ini semata-mata berorientasi kepada 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apabila itu terjadi, tentunya sangat berbahaya karena akan berdampak pada sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Tetapi jika firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita setiap hari, kuasa firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, seperti Daud lakukan, saudara. Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dalam Mazmur 119 ayat 97. Itulah yang dimaksud menjaga firman-Nya tetap hidup di dalam hati kita. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita membuat firman Tuhan itu melekat dan menyatu dalam hidup kita. Sebab firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8. Misalkan ada sesuatu terikat dan tertambat di dalam jari kita, maka kemanapun dan dimanapun kita berada, sesuatu itu akan tetap bersama kita dan takkan terpisahkan.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini biarlah setiap kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat 30 sampai 31 berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Untuk kami ya Tuhan, senantiasa Bapa, untuk kami memperkatakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami tetap percaya kepada janji-janji-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Bapa senantiasa merenungkan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, karena kami tahu firman-Mu itulah yang meneguhkan kami, firman-Mu itulah yang menopang kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Khususnya di hari-hari terakhir ini Bapa, kami tahu keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin sulit Tuhan. Tanpa firman-Mu hidup kami tidak ada artinya Tuhan, hidup kami terombang-ambing. Untuk itu biarlah kiranya Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu itu Tuhan hidup dalam hidup kami dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Materaikan firman-Mu atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati kehidupan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa melepaskan berkat-berkat Allah, melepaskan kasih Allah, kuasa Allah turun atas setiap umat-umat-Mu, setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, bahkan orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, kami melepaskan bilur-bilur darah anak domba Allah itu, membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala sakit penyakit apapun itu namanya, di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan mereka, memulihkan hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang terikat, saat ini kami melepaskan kuasa Allah untuk membebaskan setiap roh, jiwa dan tubuh umat-umat-Mu Tuhan yang terikat oleh kuasa kegelapan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan Tuhan untuk pekerjaan ya Bapa. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu atas setiap umat-umat-Mu ya Bapa yang merindukan untuk mereka boleh bekerja Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, situasi saat ini itu tidak mungkin secara logika kami, secara pikiran kami, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Saat ini Bapa Tuhan yang membuka setiap lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga setiap umat-umat-Mu dapat bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang merindukan ya Tuhan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami percaya mereka boleh terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, mereka yang bekerja ya Tuhan di marketplace, mereka yang melayani di ladang misi-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati ya Bapa setiap profesi pekerjaan daripada umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat setiap umat-umat-Mu yang terjun di dalam pelayanan Tuhan di ladang misi-Mu Tuhan, yang memberkati urapan-Mu yang mengalir ya Tuhan, sehingga ya Bapa setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu boleh memberitakan Injil-Mu sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Tidak ada dari mereka yang kekurangan, tapi Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Hari ini kami melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami mau katakan hari ini adalah hari yang berkemenangan bersama dengan kami, karena Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.